Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kembali kita lanjutkan kaji kita kitab Al-Jawharul Mauhub pada halaman 132, masih pembahasan fadilah taubat. Kita lanjutkan kaji kita pada pertemuan yang lalu. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jikalau dihimpunkan menangis segala anak Adam serta menangis Daud alaihissalam atas kesalahannya, tiada menyamai segala tangis mereka itu akan menangis Daud alaihissalam. Dan jikalau dihimpun menangis Daud dan menangis segala anak Adam serta menangis Yakub atas Yusuf, tiada menyamai akan dia menangis Yakub. Dan jikalau dihimpun menangis segala anak Adam dan menangis Daud dan menangis Yakub serta menangis Adam, tak kala diturunkan daripada surga, tiada menyamai akan menangis Adam alaihissalam. Ya, ini dari penjelasan Ibnu Abbas. Dia mengibaratkan tentang begitu hebatnya atau begitu tingginya kedudukan Nabi Adam itu dalam menyesali dosa-dosanya. Padahal pada pertemuan yang lalu kan kita katakan Nabi Adam itu tidak melakukan dosa karena dia lupanya, makanya dimakan buah kuldi. Dalam syariat umat Nabi Muhammad, lupa itu nggak dihukum, tapi syariat Nabi Adam, karena posisi dia sebagai seorang nabi, dianggap melakukan satu hal yang salah, lalu diturunkan ke bumi. Kata Ibnu Abbas, dibandingkanlah tangisan tadi, tangisan penyesalan dari sekian banyak para nabi yang ada menangis, contohnya kan Nabi Daud alaihissalam, ada salah dia, entah betul atau tidak salah dia tersebut. Memang dalam kitab-kitab kisah karena disebutkan kalau Nabi Daud itu ada melakukan kesalahan, jadi dia menyesal. Akhirnya Allah terima juga taubat Nabi Daud. Menangis dia itu belum seberapa kalau dibanding dengan menangisnya Nabi apa deh? Menangisnya Nabi Yakub. Nabi Yakub tadi kan? Menangis Nabi Yakub, kemudian Nabi apa lagi itu? Baru Nabi Adam alaihissalam. Dibandingkanlah dua nabi tersebut, tetap Nabi Adam tangisan penyesalannya menempati nomor pertama, nomor satu. Terus diriwayatkan sehingganya sesungguhnya disuratkan Allah Ta'ala akan Ibrahim, disuruh Allah Ta'ala akan Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih ia akan anaknya Ismail, karena bahwasanya ia melihat akan orang asi, maka mendoa ia atasnya, maka membinasa ia, kemudian memperbuat ia akan yang kedua dan yang ketiga. Firman Allah Ta'ala, tertegah olehmu daripada segala hambaku, tiadakah engkau ketahui bahwasanya aku amat kasih sayang dengan mereka itu. Jika taubat mereka itu aku terima taubat mereka itu. Ya. Mereka itu. Adakah tiada keluar daripada sulbi mereka itu orang yang mentauhid akan daku, maka kehendakku, maka apabila engkau minta akan daku membinasakan hambaku, maka aku minta akan dikau menyembelih akan anak engkau. Satu dengan satu sebab akan dia, bukan sebab sebut akan dia Ibnu Athaillah dalam syarah hikamnya. Ya, ini masih terkait tentang kisah-kisah taubat ya. Tadi udah kita sebutkan di awal tadi ya. Di awal tadi waktu riwayat Ibnu Abbas tadi kan sudah disebutkan.
Saya rasa yang di atas tadi udah paham kan, ya nggak perlu kali kita perjelas ya tentang perbandingan menangis tadi. Ini pula riwayat pula. Kan ada kisah kalau Nabi Ibrahim itu menyembeli anaknya pada musim haji atau 10 Zulhijjah. Jadi apa asbabnya? Kalau kita dengarkan dari penjelasan orang-orang, katanya gara-gara telacus cakap Nabi Ibrahim waktu belum punya anak. Saking dia itu orang yang paling suka bersedekah, dermawan sekali, nggak tanggung-tanggung kalau menyembeli kambing, menyembeli sapi, entah berapa ekor langking banyaknya kan. Saking bagusnya dia, apa kata dia? Kalau seandainya nanti aku punya anak, anakku pun akan siap ku sembeli. Kalau udah Allah menyuruh, kata dia. Kan begitu. Waktu itu dia belum punya anak. Begitu punya anak, barulah dia berpikir-pikir panjang. Makanya kan sampai 3 hari itu kan Tarwiyah, Arafah, baru Zulhijjah, 10 Zulhijjah itu hari Nahar. 3 hari berturut-turut mimpi tersebut baru dilaksanakannya pada kali yang ketiga, kan begitu kan. Memang seperti itulah manusia itu, kalau janji-janji sebelum jadi, janji-janji sebelum duduk banyak. Tapi kalau udah duduk, berat untuk menetapkan janji tersebut. Begitu juga pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu menurut kisah riwayat lain. Tapi di dalam kitab ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Syarah Hikam. Syarah Hikam yang mana nih? Saya tak tahu ini, pokoknya dalam Syarah Hikam lah, di bawah ini, belakang. Apa yang diriwayatkan? Sesungguhnya disuruh Allah akan Ibrahim alaihi salam dengan menyembeli ia akan anaknya Ismail. Karena Allah perintahkan itu untuk menyembeli anaknya Ismail pada Yaumun Nahar 10 Zulhijjah. Dan begitu kan? Karena apa? Karena bahwasanya ia melihat akan orang asing. Nabi Ibrahim ini kalau menengok orang berbuat maksiat, maka mendoa ia atasnya. Dia doakanlah orang yang berbuat maksiat tersebut agar celaka, agar mati, mati seketika. Saking bencinya dia nengok orang berbuat maksiat. Jadi asal tengok orang maksiat, berdoa dia, didoakannya binasa, mati, maka mati orang tuh. Maka memperbuatlah ia akan yang kedua dan yang ketiga. Dia doakan orang berbuat maksiat itu, asal didoakannya mati. Satu mati, kedua mati, ketiga mati. Pada 3 kali orang didoakan Nabi Ibrahim bermatian semua. Dan begitu kan? Firman Allah Ta'ala, lalu Allah pun berfirman kepada Nabi Ibrahim, tertegah olehmu daripada segala hambaku. Hari ini kalau kau mendoakan hambaku, udah nggak bisa lagi, nggak kabulkan lagi, dilarang kau mendoakan begitu bisa cepat mati hambaku, tak ada lagi. Cukuplah sekali, 2 kali, 3 kali kasih. Tapi berikutnya tak aku bagi lagi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tertegah olehmu daripada segala hambaku. Tiadakah engkau ketahui bahwasanya aku amat kasih sayang? Kau nggak tahu kalau aku ini Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Penerima taubat. Nah, kalau kau doakan orang tua terus selalu berbuat maksiat, bikin dosa langsung mati, habislah umatku. Padahal aku saja kalaupun mereka berbuat dosa, mereka bertobat, tetap ku terima taubatnya. Mereka minta sembunyikan aibnya, tetap ku sembunyikan aibnya. Tapi kau gara-gara nengok kesalahan satu orang saja, langsung kau doakan. Kau doakan celaka, kau doakan binasa. Nah, makanya mulai ke depan, kau doakan yang keempat, kelima, dan seterusnya nggak bisa lagi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tertegah olehmu daripada segala hambaku. Tiadakah engkau ketahui bahwasanya aku amat kasih sayang? Ibrahim, perlu kau ketahui, kata Allah, aku ini terhadap hamba-hamba itu sangat penyayang. Kan begitu. Terus tertegah olehmu daripada segala hambaku, tiadakah engkau ketahui bahwasanya aku amat kasih sayang dengan mereka itu. Jikalau taubat mereka itu, aku terima taubat mereka itu. Kalau orang itu taubat, banyak pun salah orang tuh, dosa-dosa mereka pun tak terhitung banyaknya. Mau sebanyak bintang di langit, kalau bahasa kita kan. Mau sebanyak
butir pasir di pantai, mau sebanyak rambut yang tumbuh di kepala kita, kalau bertobat kata Tuhan, aku maha pengampun. Tak aku pedulikan dosa-dosa kesalahan mereka, tapi tetaplah aku ampunkan dosa mereka. Itulah kata Allah. Nah, dalam hadisnya, tertegah olehmu untuk mendoakan orang itu, dalam ayatnya, dalam firman tadi, tertegah olehmu untuk mendoakan orang itu celaka, tak aku perkenankan lagi, nggak aku kabulkan lagi, kalau kau mendoakan mereka, dapat celaka. Nah, engkau ketahuasanya aku amat kasih sayang yang mereka itu. Jika taubat mereka, aku terima taubat mereka itu. Nah, adakah tiada keluar daripada sulbi, kata Allah. Nah, kata Allah, adakah tiada keluar daripada sulbi mereka itu orang yang mentauhidkan akan daku. Mereka banyak salah, banyak dosa. Kau tak tahu Ibrahim, walaupun banyak salah, banyak dosa, apa nggak akan lahir keturunan mereka itu yang mengesahkan aku, yang beriman kepadaku. Kalau kau doakan orang tuh setiap bikin dosa mati, habislah. Padahal aku maha penerima taubat, Ghafurur Rahim. Nah, begitu. Adakah tiada keluar daripada seluruh mereka itu orang yang mentauhidkan akan daku, maka kehendak itu kehendakku. Aku yang maha berkehendak, aku yang maha tahu. Nah, aku yang punya rencana, kata Tuhan. Rencanaku pasti akan terwujud. Rencana kalian dengan rencana. Kalau aku tak mau, nggak akan terwujud. Kata Allah. Aku yang menjalankan kehendakku itu. Nah, begitu. Tauhidkan dia akan aku, kehendak. Kehendak itu kehendakku. Maka, apabila engkau minta akan dikau, apabila engkau minta akan daku. Nah, kalau kau Ibrahim lagi minta kepada Allah, kepada aku kata Allah, untuk membinasakan orang-orang yang berbuat dosa tersebut, kan begitu. Akan daku membinasakan hambaku, maka aku minta akan dikau. Kau kalau begitu modelnya, aku juga minta sama kau untuk menyembelih akan anak engkau satu dengan satu. Jadi kalau kau ingin juga kabul yang keempat, yang kelima, dan seterusnya, satu syaratnya. Kau sembelih anak. Nah, maka ini bikin 1, 2, 3. Kau aja aku udah kuperintahkan pada hari ke-7, hari ke-8, Tarwiyah, 9 Arafah, 10 Zulhijjah. Udah kuperintahkan lewat firmanku, tapi ternyata kau tunda-tunda, kau halang-halangi. Sayang kau kan sama anak kau kan, kata Tuhan. Jadi aku juga sayang sama hamba-hamba. Kalau kau doakan mereka mati sementara aku sayang, cemana? Perasaan yang kau rasakan sedih nggak? Seperti itu juga lah. Nah, makanya semenjak itulah Nabi Ibrahim tak mau lagi mendoakan orang yang berbuat maksiat langsung. Jadi ini dikutipnya dalam kitab Ibnu Athaillah Syarah Hikam. Syarah Hikam yang mana ini? Apakah Syarah Hikam Ibnu Abbad Ar-Randi atau Syarah Hikamnya Syekh Asy-Syarqawi? Wallahu alam yang mana lah, atau Syarah Hikam ulama-ulama yang lain. Tadi sebutkan di sini, cuma dia ini mengutip dari kitab Syarah Hikam. Sebetulnya yang hendak dia ajarkan di sini, hendak diingatkan di sini, semana puason kau minta uang tu mati asal kau tengok bikin maksiat. Bonci ke semua orang tu. Mati kan 1, 2, 3. Aku Tuhan orang tu. Kau doakan mati, cuma puason aku. Aku sayang sama hambaku. Nah, jadi sekarang kalau ingin kabul lagi doa kau yang keempat, yang kelima, seterusnya, kau potong dulu anak kau sembelih dulu. Kau pikir panjang lah Nabi Ibrahim. Hari ke-3, hari ke-8, 9, 10. Kau pikir panjang dia, dengan segala macam. Nah, sayang kau kan? Allah nak mengajarkan itu. Sayang kau kan sama anak kau kan? Aku suruh sembelih, ternyata tidak kau laksanakan. Cemana hambaku yang kau doakan asal bikin dosa mati. Itulah asbab mengapa Nabi Ibrahim disuruh berkurban. Itulah ceritanya. Berdasarkan Syarah Hikam. Ini termasuk langkah ini jarang
disampaikan sama orang-orang kalau cerita Idul Adha. Ini bisa jadi bahan kalau cerita Idul Adha. Lanjut lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu wal mustaghfiru minadz dzambi wa huwa yaqinun Wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang taubat daripada dosa itu seperti orang yang tiada berdosa baginya, dan orang yang meminta ampun daripada dosa padahal ia mengkali atasnya seperti orang yang buat sanda-sanda dengan Tuhannya. Iya, nih. Ini ada hadis. Maksudnya penjelasan dari matan. Nabi bersabda, "At-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu wal mustaghfiru minaz zambi wa huwa muqimun 'alaihi kal mustahzi'i bi rabbih." Sabda Nabi, orang yang taubat daripada dosa, maksudnya orang yang bertobat dari melakukan dosa-dosa, dia kembali kepada Allah, bertobatlah dia. Nah, itu seperti orang yang tak berdosa. Kalau kita ini bertobat sama Allah, mau apapun dosa yang kita buat, kalau kita sudah bertobat betul-betul tobat nasuha, nah, maka dosa kita sudah tidak ada. Wal mustaghfiru minaz zambi, kata dia, dan orang yang meminta ampun, beristighfar daripada dosa-dosa, karena muqaddimah taubat itu kan istighfar. Kan begitu. Nah, astagfirullah itu baru muqaddimah taubat. Dan istighfar itu juga pun termasuk bagian daripada taubat juga. Jadi orang yang beristighfar daripada dosa-dosa, namun dia masih mengekali, masih terus membuat dosa. Istighfar, bikin dosa masih terus. STMJ lah. Nah, sholat terus, maksiat ya jalan. Nah, begitulah. Jadi bikin dosa ya juga, beristighfar ya juga. Nah, itulah maksud kata itu. Jadi orang yang meminta ampun beristighfar daripada dosa, tapi dia masih mengekali berbuat dosa, itu seperti orang yang melakukan senda. Senda itu ya mengejek, berkelakar, bergurau, mengolok. Jadi orang yang sudah beristighfar, tapi masih tetap juga melakukan dosa, itu seperti orang yang mengejek, bergurau, berkelakar kepada Tuhannya. Makanya kalau kita ini sudah bertaubat, jangan lagi bikin dosa lagi. Ini berdasarkan hadis. Tetapi kalau kita baca keterangan-keterangan ulama yang lain, dia sudah bertobat lalu dia mengulangi lagi, ya taubat dia itu dianggap sudah memenuhi. Lalu dia mengulangi dosa lagi, taubat lagi, tetap Allah terima taubat kita. Karena manusia ini kan belum tentu bisa istiqomah, betul-betul taubat tak kembali daripada dosa. Belum tentu seperti itu. Tapi kalau memang orang yang memang sudah tertempa dulu maksiat, begitu tobat dan nggak mau mengulangi lagi, bagus. Tapi banyak juga yang kadang kan tak seperti itu, masih terikut arus, masih kena pengaruh. Ya semacam, kalau bisa itu semacam apalah, semacam ikan di laut. Ikan di laut itu kan tidak kono air asin. Itu diangkat dari laut tetap manis ikan, tak ada asin. Ya kau boleh nanti ikan gombong. Ikan gombong yang baru itu kan mana asin? Mengapa dia bisa jadi asin? Karena dipengaruhi sudah mati. Sewaktu dia masih berada di asin kiri kanan airnya nggak bikin dia pengaruh. Jadi ada kadang orang itu kalau udah tobat dia seperti itu. Apapun pengaruh tak bisa membuat dia terpengaruh. Nah, ada yang mau seperti itu. Jadi ini seolah-olah hadis ini ancaman kalau kita itu udah bertobat, jangan lagi mengulang dosa lagi terus. Dan syarat tobat itu 3 perkara. Pertama, meninggalkan dosanya. Kedua, menyesali atasnya. Ketiga, azam, cinta bahwa tiada kembali kepada umpama ini. Jika tiada bergantung dengan hak anak Adam
dan jikalau ada bergantung dengan dia, maka Ditambahkan syarat yang keempat, yaitu mengembalikan segala mazalim mazalim anak Adam atau minta halal daripadanya. ya. Nih, kita kan sudah tadi kan makna taubat kita sudah kita bahas. Apa itu taubat nasuha yang lalu sudah kita bahas. Kemudian dicontoh-contohkan kisah-kisah riwayat-riwayat tentang orang-orang terdahulu yang bertobat kepada Allah dari dosa-dosa seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Kemudian sampai dia menangis, sampai diukurlah tangisan Nabi Adam itu dengan tangisan Nabi-Nabi yang lain. Tetap tangisan Nabi Adam yang paling hebat, nomor wahidnya. Kemudian kalau kita menengok orang berbuat dosa, jangan langsung kita minta orang itu turunkan bencana. Jangan minta kita orang itu langsung kena azab. Memang kita benci nengok dosanya. Benci kita nengok dosanya karena itu bisa mengundang rahmat Allah. Tapi tugas kita lah untuk mengingatkan dia. Jangan pula gara-gara dia bikin dosa langsung kita mintakan azab. Celaka, karena Tuhan saja pun tetap menanti taubat hambanya. Sengaja ditunda-tunda Tuhan. Maksiat kawan itu, tidak maksiat orang tersebut, tidak langsung dikasih azab. Jadi ya, ini sekarang kita kaji tentang syarat taubat. Dosa itu kan ada dua, ada sama manusia, ada sama Allah. Jadi kalau kita ini ada dosa sama manusia, syarat taubatnya itu ada 3. Pertama, meninggalkan dosa, berhenti. Meninggalkan itu berarti berhenti dari dosa. Yang kedua, menyesal, itu meneteskan air mata. Makanya Nabi Adam itu tadi bisa banyak air matanya dibanding yang lain karena betul-betul menyesal atas dosa-dosa yang sudah dibuat. Yang ketiga, azam. Azam itu apa? Bercita-cita tidak akan lagi mau membuat dosa sampai kapanpun. Azam, cita-cita bahwa tiada kembali kepada umpama ini. Kata dia, tak akan mau lagi membuat dosa sampai kapanpun. Kemudian, jika tiada, kata dia, kembali kepada umpama ini dosa. Jika tiada bergantung dengan hak anak Adam. Maksudnya itu dosa yang 3 syarat tadi terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau jika ada bergantung, ada dosa kita dengan sesama manusia. Maka ditambahlah syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat itu? Apa yang pernah kita ambil hak orang lain, baik itu kita pernah menzolimi orang, mengambil hak orang lain, itu harus kita balikkan. Kalau enggak kita balikkan, kita harus jumpai dia, harus kita bilang, wah, pohon mangga wak dua pohon tua yang berbuah banyak lebat semalam itu kan, begitu pagi-pagi wak bangun, wak tengok udah habis pohon mangga wak itu. Malam dikerjai. Aku minta izin wak, yang punya kerja mengambil buahnya, aku lah wak. Aku lah yang mengambilnya karena udah gelap kali kurasa, udah enggak ada lagi sumber pencarian lagi. Salah buah mangga wak itu aku ambil kuak ke pajak aku jual. Jadi sekarang aku ngaku salah wak, aku minta izin. Kalau kita minta izin, bertobat kita sama manusia atas dosa-dosa yang kita udah buat sama dia, kita harus minta halal. Kira-kira 2 mangga yang ku ambil tuh, uak halalkan atau tidak? Halal kata tuh. Yang berlalu lah. Walaupun kau susah, ku halalkan. Udah selesai. Tapi kalau nggak dihalalkannya, ganti dengan harganya sampai dia menghalalkannya. Kalau kita menzalimi orang lain, kita juga harus minta balikkan apa yang membuat dia zalim. Zalim itu biasanya kan menyakiti orang, mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain, macam-macam ini juga termasuk kategori zalim. Jadi kalau salah sama manusia harus dijumpai, minta maaf, kasih tahu. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu kalau kita minta maaf sama orang, karena itu bagian daripada taubat, harus kita sebutkan dosa itu lengkap. Termasuk lebaran ini kalau kita berkumpul ke rumah orang, datang, kita minta izin sama dia, mesti sebut, maksudnya sendal abang yang harga 1 juta semalam itu hilang bang, aku yang ambil, izin bang ya. Kereta abang PCX semalam tuh, yang harga sekian puluh juta itu borong bodi hilang kan, aku yang buat menjualkannya, menjualkannya ke showroom Kugelapan, minta izin aku bang, mesti begitu. Terserah dia. Kalau diizinkannya, alhamdulillah. Tak diizinkannya, tanggunglah. Yang jadi persoalan kalau dosanya mengganggu bini orang.
Ada bini diganggu, bawa pula bini kawan tadi berselingkuh umpamanya. Mesti sebutkan. Bini abang itu yang mengganggu itu bang. Yang 2 hari tak balik itu bang, aku dia mengganggu. Terus sempat pula kami bikin dosa pula sama dia bang. Aku ini minta izin lah, cuman itu. Kata lakinya, abang tahu? Pergi dia ke dapur, ambil golok, baham diputus saja kepala yang bilang tadi. Karena bini kawan itu sudah dizinahinya, na'udzubillah. Kan berat. Syarat taubat kalau sama manusia ini. Harus kita sebutkan itu berdasarkan mazhab Syafi'i. Harus disebutkan dosa. Tapi kalau mazhab yang lain, mazhab Hanafi, secara umum saja. Makanya sekarang ini banyak orang pakai mazhab Hanafi lebaran. Asal jumpa, kosong-kosong, izin, kata dia. Kosong-kosong, selesai. Nah, cuman itu. Kalau mazhab Hanafi, bisalah seperti itu. Nah, begitu ya. Udah paham ya? Nah, jadi kalau dosa kita sama manusia, balikkan. Kalau kita dah pernah menzoliminya, kalau kita mengambil hak orang lain, kita boleh minta maaf atau minta halalkan atau kita ganti. Nah, begitu. Coba. Dah, demikian ya. Nah, sampai sini kaji kita. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.